Hello trainer, welcome. Apakah kalian tahu kalau akan ada game Pokemon baru yang akan dirilis dalam waktu dekat ini? Namanya Pokemon TCG Pocket atau lebih singkatnya Pokemon Pocket. Pokemon Company mau meneruskan kesuksesan dari Pokemon Go dan Pokemon Unite, mengikuti jejak Marvel Snap dan Yu-Gi-Oh! Duel Links. Game TCG Pocket ini adalah versi simple dari TCG Live atau yang bisa kita lihat di real life atau game yang tabletop. Informasi resminya, game ini akan rilis pada tanggal 30 Oktober 2024. Ini untuk rilis global ya. Dan besok atau hari Kamis tanggal 26 September akan ada soft launch di Selandia Baru. Jadi gamenya akan rilis lebih awal, tapi hanya negara Selandia Baru saja. Kalau dikonversi ke jam Indonesia, maka rilisnya itu jam 11 malam. Sama, tanggalnya 26 September. Pengembang gamenya itu dari Creator Inc dan Dena Co Ltd. Nah, Creator Inc ini adalah pengembang dari Pokemon TCG yang asli. Kalau yang Dena ini adalah pengembang dari atau publisher dari Pokemon Master yang udah rilis di Android lebih dulu dan cukup sukses hingga hari ini. Nah, untuk game mekanismenya, Pokemon TCG Pocket lebih mengusung kepada fitur untuk mengkoleksi kartu. Namun di dalamnya juga ada fitur untuk battle, seperti namanya kan TCG, Trading Card Game. Nah, seperti pendahulunya dia juga ada fitur untuk bertarung dengan lawan yang lain, namun dengan sistem yang lebih simple dan lebih cepat juga. Nah, sebagai fokus utama untuk mengumpulkan kartu, game ini menawarkan banyak fitur dan koleksi kartu yang menarik. Nah, dalam informasi terbaru yang saya kutip dari banyak YouTuber yang menghadiri acara di Los Angeles, di situ banyak YouTuber yang dikasih kesempatan bermain Pokemon TCG Pocket selama 4-5 jam. Nah, di sana mereka menggunakan device Samsung S22 kemungkinan. Jadi kalau misalnya perangkatnya lebih baru daripada Samsung S22, kemungkinan gamenya akan lancar berjalan. Karena kalau untuk Samsung S22 sudah berjalan dengan lancar. Nah, karena game ini berfokus pada mengkoleksi kartu, kita diberikan kartu gratis atau pack gratis 2 kali per hari dengan interval 12 jam. Jadi kalau sehari kan 24 jam, berarti kita dapat 2 pack per hari secara gratis. Kita juga bisa mendapatkan 1 pack tambahan jika kita membeli premium subscription atau mungkin battle pass-nya lah hitungannya. Itu seharga $10 per bulan. Kalau di Indonesia kan dengan rentang dolar konversi 15.000, berarti harganya sekitar 150 ribuan. Nah, kita juga bisa mempercepat pembukaan pack-nya dengan menggunakan kurensi namanya Hourglass, yaitu mengurangi pembukaan paket selama 1 jam. Nah, jadi misalnya kita punya Hourglass 12, berarti kita bisa membuka pack-nya langsung sekaligus karena intervalnya kan 12 jam ya. Jadi kita bisa gunakan Hourglass itu 12 semuanya, langsung kita buka 2 pack langsung. Nah, kita bisa mendapatkan Hourglass itu melalui menaikkan level atau menjalankan misi. Nah, menjalankan misi juga bisa mendapatkan misi tambahan dari premium subscription atau battle pass. Jadi kalau kita beli subscriptionnya, jadi akan ada misi tambahan atau misi premium. Nah, lalu detail kartu yang akan kita koleksi untuk ekspansi pertama namanya Genetic Apex yang berfokus kepada generasi Pokemon pertama, yang termasuk diantaranya adalah Mewtwo EX, Charizard EX, dan Pikachu EX. Yang total jumlahnya akan ada 286 kartu, yang termasuk 226 itu kartu biasa atau kartu utama, lalu 60 kartu itu rarity-nya Sacred Rares. Nah, setiap kita membuka kartu itu akan atau membuka packs itu akan berisi 5 kartu yang rarity-nya dari 1 sampai 4 diamond dan 1 sampai 3 bintang. Nah, untuk tingkat rarity-nya bisa dilihat dari gambar di layar.
Ada mulai 1 diamond atau kotak hingga 4 diamond. Lalu untuk star atau bintang bisa dari 1 nyampe 4. Nah, untuk yang 4 bintang atau crown rares ini jumlahnya hanya 3 saja. Jadi ini kartu yang paling rare ibaratnya. Selain kartu-kartu langka, ada kartu-kartu yang memiliki efek seperti hologram, efek parallax, atau yang di trailer ditunjukkan sebagai kartu imersif yang bisa kita lihat bagaimana lingkungan dari Pokemon tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah kalau kita punya kode kartu yang di real life atau yang kita beli pack itu, kan kadang ada tambahan kodenya ya. Nah, itu nggak bisa dikonversikan kepada kartu yang ada di dalam game Pokemon TCG Pocket karena formatnya udah beda. Kartu yang ada di dalam TCG Pocket ini benar-benar baru, jadi nggak menyamakan dari TCG yang real life. Walaupun untuk gambarnya mungkin ada yang sama, ada yang dibuat ulang. Oke, selanjutnya saya akan membahas bagian monetasi di dalam game ini. Dalam game ini ada berbagai mata uang seperti Pokegold, atau tadi udah yang tak sebutin namanya Hourglass. Ada juga seperti namanya Sundash. Nah, kalau Hourglass kan udah tak sebutin ya gunanya untuk apa. Nah, untuk Sundash atau Sandash ini bisa digunakan untuk kayak mengupgrade visual dari kartu, seperti menambah gemerlapnya atau menambah efek-efek dari kartunya. Nah, Sandash ini bisa didapat dari misalnya kita membuka pack lalu ada kartu yang duplikat. Nanti kartu yang duplikat itu akan berubah otomatis menjadi Sandash. Jadi nggak ada kartu yang tertumpuk terlalu banyak. Nah, Sandash ini bisa digunakan untuk meningkatkan efek dari kartu. Nah, lalu mata uang yang ketiga yaitu namanya Pokegold. Nah, Pokegold ini gunanya untuk kustomisasi aja, bukan untuk mendapatkan kartu. Nah, Pokegold ini koin yang premium ya, hanya bisa dibeli dengan mata uang asli. Untuk infonya yang sudah tersebar di iOS atau Android, untuk 5 Pokegold itu harganya $1. Lalu gunanya Pokegold itu mengurangi waktu buka paket selama 2 jam. Ya, hampir mirip dengan Hourglass, cuman dia lebih banyak lagi jam yang dikurangi. Lalu Battle Pass, udah tak sebutan tadi, dia bisa memberikan 1 paket tambahan per harinya, lalu misi yang premium. Jadi kita bisa mendapatkan hadiah lebih banyak karena misi yang khusus eksklusif tersebut. Lalu mungkin bagian pentingnya dari game ini yaitu pertarungan. Nah, pertarungan di game ini jalannya begitu cepat, mungkin sekitar 5 menitan. Berbeda dengan kalau game yang tabletop. Rata-rata kalau tabletop itu hingga mungkin setengah jam. Pemain di sini tidak perlu melacak damage atau energi karena energi itu otomatis dihasilkan setiap gilirannya. Sistemnya berbeda dengan yang tabletop. Nah, batasan permainan dalam 1 giliran kita hanya diperbolehkan untuk melakukan 1 evolusi saja. Juga bisa mengeluarkan banyak Pokemon, tapi harus hati-hati agar tidak terjebak dalam strategi musuh. Dalam battle juga ada sistem seperti auto battle, namun seperti umumnya game, auto battle yang dijalankan oleh AI itu seringnya goblok banget. Jadi dia mainnya kayak acak gitulah, gak bisa sesuai strategi. Nah, lalu untuk bagaimana indikasi menangnya, ada satu yang berbeda, yaitu kalau di tabletop kan kita pakai press ya, ada 6 press, lalu setiap menang kita mengambil press tersebut. Nah, untuk di TCG Pocket ini dia menggunakan namanya point. Jadi ketika kita mengalahkan misalnya Pokemon EX-nya musuh, kita dapat 2 poin. Kita mengalahkan Pokemon common-nya musuh, kita dapat 1 poin. Lalu kalau poinnya sudah terkumpul, maka kita akan menang. Seperti itu. Untuk format deck di game ini itu lebih sederhana dibanding Pokemon TCG yang kita lihat di tabletop. Nah, jadi kalau kalian pemain baru, gak usah takut untuk mencobanya karena ini lebih sederhana. Nah, dalam satu deck atau satu
kartu main akan terdiri dari 20 kartu. Nah, kamu nggak bisa punya lebih dari 2 kartu yang sama di deckmu. Nah, di awal permainan kamu akan ambil 5 kartu dan menaruh Pokemon aktif serta sampai 3 Pokemon cadangan. Jadi di depan ada 1 Pokemon aktif, lalu di belakangnya ada 3, itu yang standar. Mungkin akan ada ability lain yang mungkin bisa memberikan efek tambahan, seperti kita bisa memberikan sampai 5 kartu Pokemon cadangan seperti yang ada di Pokemon TCG Tabletop. Lalu nggak ada kartu hadiah seperti yang tak sebutin tadi. Jadi dia pakai yang namanya poin. Kalau sudah mengumpulkan 3 poin maka dia akan menang. 1 poin untuk bisa mematikan Pokemon biasa atau common, 2 poin untuk bisa mematikan Pokemon yang levelnya EX. Lalu pemain yang mulai dulu nggak bisa ambil kartu di giliran pertama atau menggunakan energi. Kamu masih bisa pakai kartu pendukung, dan ingat atau supporter, tangan kamu cuman bisa ada maksimal 10 kartu, jadi nggak bisa lebih. Seperti yang kita tahu, nggak ada kartu energi di permainan ini. Sebagai gantinya, setiap giliran energi akan muncul di zona energi. Kamu juga bisa lihat energi yang bakal muncul di giliran berikutnya. Zona energi cuman bisa menampung 1 energi sekaligus. Kalau ada kartu yang bikin kamu bisa nempel energi lain seperti Meltan, energi itu akan muncul di zona energi untuk digunakan. Energi yang dihasilkan tergantung pada jenis Pokemon yang ada di deckmu. Kalau tipenya listrik ya akan muncul energi listrik, kalau air ya tentu saja air. Lalu untuk misi yang ada di dalam game, ada beberapa misi yang bisa digunakan atau bisa di-complete untuk bisa mendapatkan hourglass atau kartu. Nah, untuk macam-macam misinya ada beberapa yang sudah dirilis seperti kayak login atau membuka beberapa booster pack dalam 1 minggu atau beberapa hari, lalu mencapai level tertentu, lalu mentrading dalam harian, lalu mengkoleksi kartu yang sesuai tema, misalnya Evolution atau Pokemon Starter Kanto atau Magmar Card dan lain-lain. Nah, itu macam-macam misinya yang akan muncul dalam game. Nah, untuk sistem ranking, biasanya kan kalau Battle ada rankingnya ya. Nah, untuk sistem ranking di dalam game ini belum disediakan, tapi pengembang juga akan terbuka untuk menerima masukan para pemain. Jadi ada kemungkinan jika gamenya sukses, mungkin game ini akan muncul di Pokemon World Championship seperti layaknya game lain seperti Pokemon Unite dan Pokemon Go. Nah, itu semua informasi yang mungkin sudah dirilis secara resmi sampai hari ini. Nah, selanjutnya akan aku tunjukkan bagaimana mendownload game ini kalau sudah rilis secara soft launch ya. Nah, kita berpindah kepada handphone. Nah, untuk bisa mendownload aplikasi ini di handphone, kita perlu menggunakan 2 akun di Google Play, dan juga karena dia soft launch-nya di New Zealand, maka kita perlu namanya VPN. Nah, di sini saya akan menggunakan VPN yang namanya TunnelBear. Nah, kalau baru pertama kali menggunakan, kita diminta untuk login. Nah, saya cari yang namanya New Zealand. Nah, di sini ada New Zealand. Setelah diklik, lalu akan minta permission. Lalu di OK saja. Nah, dia akan berpindah VPN ke New Zealand. Kita tunggu saja. Mungkin ada error, mungkin tak ulangi lagi ke New Zealand. Nah, sekarang connection success, sucker. Nah, kita sekarang masuk ke dalam Play Store-nya.
Nah, ini sebelumnya kan aku bilang kalau kita butuh 2 akun ya. Nah, untuk bisa kita berpindah lokasi akunnya, kita perlu 2 akun. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa akun. Nah, untuk berpindah kita bisa pindah akun yang lebih baru atau yang jarang kita gunakan. Nah, kalau sudah berpindah akun, yang ada di tampilan ini adalah tampilan-tampilan aplikasi yang tersedia di New Zealand. Kita bisa mengeceknya dengan melihat mungkin box yang dengan mata uangnya. Nah, ini mata uangnya sudah berganti dolar. Berarti kita sudah berada di wilayah New Zealand. Nah, kita cari Pokemon paket. Nah, kalau sudah waktunya rilis atau besok Kamis jam 11 malam, ini akan berubah jadi install. Nah, kalian bisa menginstalnya langsung lewat Play Store-nya menggunakan VPN dan 2 akun. Dan mungkin kalau tidak pengen repot melalui Play Store, ada alternatif lain yaitu menggunakan APK. Nah, saya biasanya menggunakan yang namanya APK Combo. Di sini bisa dilihat di layar. Nah, kita bisa ketik APK Combo terus Pet Pokemon TCG Pocket. Lalu kita akan menemukan halaman ini. Nah, untuk sekarang karena gamenya belum rilis, ketika kita download APK dia akan tidak menemukan aplikasinya. Kalau misalnya sudah rilis, mungkin agak lama dari Play Store, mungkin jarak beberapa jam, nanti bisa tersedia di APK Combo. Nah, mungkin itu saja yang bisa tak tunjukin untuk informasi tentang Pokemon TCG Pocket dan cara mendownloadnya jika sudah rilis, cara soft launch tentunya. Nah, sampai jumpa. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar.